Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang metode pembelajaran sains pada anak usia dini. Sebelum melanjutkan pembahasan pada materi tersebut, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Trinovianti, Pemi Purnamasari, Bayu Anggarwati, dan Yesi Ekayanti. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran sains. Pembelajaran sains adalah memadukan antara pengalaman proses sains dengan pemahaman produk sains dalam bentuk pengalaman langsung. Pembelajaran sains perlu untuk diarahkan dalam proses pemecahan masalah yang dapat menunjang kelestarian kehidupan manusia dalam suasana budaya yang kondusif. Adapun metode dalam pembelajaran sains yaitu yang pertama metode proyek. Metode proyek merupakan salah satu pengalaman belajar dengan menghadapkan anak dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan anak baik secara kelompok maupun secara individu. Selanjutnya, tahapan dalam rencana kegiatan proyek bagi anak usia dini. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, penentuan kegiatan metode proyek, yang kedua perencanaan metode proyek, yang ketiga menyusun pelaksanaan metode proyek, yang keempat penyelesaian proyek, yang kelima penyampaian hasil kegiatan, yang keenam evaluasi proses dan hasil kegiatan. Baiklah, selanjutnya metode inquiry discovery. Metode ini sebenarnya terdiri dari dua metode, akan tetapi dalam penggunaannya yang selalu berkaitan dan selalu dipergunakan bersama-sama. Metode inquiry itu sendiri merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas, melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu. Ini adalah pendekatan mengajar yang memerlukan proses mental seperti mengamati, mengukur, menggolongkan, menduga, menjelaskan, dan mengambil keputusan. Pada kegiatan discovery, guru hanya memberikan masalah dan siswa harus memecahkan masalah itu sendiri melalui percobaan. Baiklah, selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian bahan pembelajaran di mana siswa melakukan percobaan untuk membuktikan suatu pertanyaan atau hipotesis yang mereka pelajari. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Trinovianti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari PEMI. B. Pelajaran sains dengan metode discovery inquiry. Inquiry discovery ini mempunyai dua metode, akan tetapi dalam penggunaannya selalu bertali erat dan selalu dipergunakan bersama-sama. Metode inquiry merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi. Ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawaban sendiri, serta menghubungkan serta membandingkan apa yang peserta didik kemukakan dan penemuan lain. Sementara itu, metode discovery adalah metode penemuan, merupakan metode yang lebih menekankan pada pengalaman langsung. Pembelajaran dengan metode discovery lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Tahapan pembelajaran inquiry menurut Ejen dan Cole yang dikutip oleh Magasida 2017 ada 5. Yang pertama itu menyajikan pertanyaan atau masalah, yang kedua itu membuat hipotesis, yang ketiga merancang percobaan, yang keempat melakukan percobaan untuk informasi, yang kelima itu mengumpulkan dan menganalisis data. Ada beberapa langkah dalam metode discovery. Yang pertama itu adanya masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua itu sesuai dengan tingkatan perkembangan kognitif peserta didik. Yang ketiga itu konsep dan prinsip yang harus ditemukan oleh peserta didik melalui kegiatan. Yang keempat itu harus
tersedia alat dan bahan yang diperlukan. Yang kelima itu susunan kelas diatur sedemikian rupa. Yang keenam guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir itu yang ketujuh, guru harus memberikan jawaban dengan cepat dan tepat dan dengan data dan informasi yang diperlukan peserta didik. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bayu Anggarwati. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tujuan metode inquiry discovery. Tujuan utama metode inquiry discovery adalah mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Penekanan utama pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry discovery adalah yang pertama, pengembangan kemampuan berpikir individual lewat penelitian. Yang kedua, peningkatan kemampuan mempraktekkan metode dan teknik penelitian. Yang ketiga, latihan keterampilan intelektual khusus yang sesuai dengan cabang ilmu tertentu. Dan yang terakhir, latihan menemukan sesuatu seperti belajar. Bagaimana sih cara belajar yang baik itu? Materi yang selanjutnya yaitu peran penting guru dalam pembelajaran menggunakan metode inquiry discovery adalah yang pertama, menciptakan suasana bebas berpikir sehingga peserta didik berani bereksplorasi dalam penemuan dan pemecahan masalah. Yang kedua, guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Yang ketiga, rekan diskusi dalam klasifikasi dan pencarian alternatif pemecahan masalah. Dan yang terakhir, guru menjadi pembimbing pembelajaran, mendorong keberanian berpikir alternatif dalam pemecahan masalah. Materi selanjutnya yaitu peran penting peserta didik dalam pembelajaran menggunakan metode inquiry discovery. Yang pertama adalah mengambil prakarsa dalam pencarian masalah dan pemecahan masalah. Yang kedua, peserta didik menjadi Setelah di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran metode inquiry discovery adalah sebagai berikut. Pertama, keterampilan pencarian dan perumusan masalah. Kedua, keterampilan pengumpulan data dan informasi. Ketiga, keterampilan meneliti tentang objek. Dan terakhir adalah keterampilan menarik kesimpulan dan membuat laporan. Selanjutnya adalah ruang lingkup pembelajaran sains. Ruang lingkup program pembelajaran sains menurut Nugraha secara umum meliputi dua dimensi besar. Pertama, dilihat dari sisi bahan kajian, dan kedua, dilihat dari bidang pengembangan dan kemampuan yang akan dicapai. Kaitannya dengan program pembelajaran sains anak usia dini dapat dikembangkan menjadi 3 substansi mendasar, yaitu pendidikan dan pembelajaran sains yang memfasilitasi penguasaan proses sains, penguasaan produk sains, serta program yang memfasilitasi pengembangan sikap-sikap sains. Sains sebagai proses adalah metode untuk memperoleh pengetahuan. Rangkaian proses yang dilakukan dalam kegiatan sains tersebut saat ini dikenal dengan sebutan metode keilmuan atau metode ilmiah. Dapat disimpulkan dari materi-materi yang tadi bahwa pembelajaran sains adalah memadukan antara pengalaman proses sains dan pemahaman produk sains dalam bentuk pengalaman langsung. Pembelajaran sains perlu untuk diarahkan pada proses pemecahan masalah yang dapat menunjang kelestarian kehidupan manusia dalam suasana budaya yang kondusif.
dan metode pembelajaran sains yang dapat diajarkan pada anak usia dini, yaitu dengan metode proyek, kedua dengan metode discovery inquiry, dan yang terakhir adalah metode eksperimen. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.